Karena satu ciri Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah jadikan mereka mau ngaji. Jadi ketika Allah pengen angkat derajat ini kampung, Allah pengen angkat derajat ini keluarga, Allah pengen angkat derajat ini negeri, maka Allah akan jadikan kampung, keluarga, negeri itu gemar ngaji, suka ngaji. Tanda kebaikan. Man aradallahu bi khair yufaqih fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, yufaqih fiddin. Allah jadikan dia paham terhadap agama. Gimana caranya paham agama? Ya mau ngaji. Kalau enggak di pengajian sulit. Kalau enggak di pengajian payah. Ada juga yang nanya, Ustaz gimana kalau ngajinya di YouTube? Ustaz bagaimana kalau ngajinya di online? Ada faedahnya? Ada. Berkahnya yang kurang. Faedahnya ada, saya nggak bilang nggak ada, tapi faedah manfaatnya kurang, nggak sama, nggak dapat pahala jalan, ya, nggak dapat pahala nahan ngantuk, ya. Kalau ngaji offline begini kan rapi-rapi duduk, lah kalau siaran online saya dilihat di rumah ada yang rebahan, pakai dasar doang, nggak ada begitu. Kadang begitu ya. Jadi faedah, kadang-kadang orang melakukan satu kebaikan mendapatkan manfaat yang berbeda. Kalau duduk-duduk seperti ini di RT kah itu, di masjid kah itu, insya Allah lebih banyak pahalanya. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu melihat pengajian, kalau kamu melihat majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, mampir, ikut senang-senang. Jadi cirinya pengajian itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kumpul di situ senang. Orang yang kumpul di situ bahagia. Gimana nggak bahagia? Ustaz telat aja bahagia. Bisa makan dulu. Tuh kan? Senang aja udah. Ya. Maka ini cirinya itu pengajian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah senang, ustaz tenang gitu. Ya. Tinggal pas kita mau makan disodorin mic. Ya, man aradallahu bi khair yufaqih fiddin. Jadi harus senang nih, harus senang. Ternyata kalau Allah ingin kebaikan buat seseorang, buat satu kaum, nggak dikasih duit yang banyak, nggak dikasih rezeki yang banyak, tapi Allah jadikan dia nyaman, tenang bersama para ahli ilmu, tenang, senang, nyebar akhirnya. Tadinya bapaknya doang ngaji, sekarang misalnya terus ibunya ngaji, terus anaknya ngaji, tetangganya nggak ngaji, terus gitu. Jangankan pengajiannya, bubur kacang hijaunya ada nyebar. Biasanya di masjid Nurul Hidayah doang, dilalahnya Sevilla bubur kacang hijau, Melia diam-diam bubur kacang hijau. Tadi pagi bubur kacang hijau lagi, masya Allah, tanda berkah. Ya, malam ini saya bawa istri saya, alhamdulillah menyebar kebaikan. Walaupun yang bawa mobil saya pegal udah tidur. Karena aktivitas Rasulullah juga ngaji, aktivitas Nabi paling utamanya ngaji. Apa kata Rasul? Innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mu'alliman, sebagai pengajar. Rasulullah aktivitas utamanya ngajar ngaji. Di masjid ngaji, di kebun kurma ngaji Rasulullah. Bahkan di atas onta bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas Rasulullah ngaji. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah dan Abdullah bin Abbas naik onta ngaji lagi. Maka dengan ngajinya begini saja kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. So, bagaimana saya karyawan, kalau ke pengajian itu kadang-kadang Ustaz berangkat ngaji mah sampai tempat ngaji perem, sirum ya, perem di sisi bari perem gitu ya. Nggak apa-apa, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Senangnya maka apa kata Nabi Muhammad, kun aliman
au muta'alliman au musammian au muhibban wala takun khomisan. Kun aliman, kalau bisa mah jadi orang alim, kalau bisa jadi orang alim. Au muta'alliman, atau kalau nggak bisa jadi orang alim, muta'alliman, jadi pembelajar. Jadi pembelajar. Apa ciri pembelajar? Bawa buku, bawa pulpen, omongan guru tulis. Itu muta'allim, santri. Nggak bisa juga, aduh Ustaz, pokoknya masa-masa datang aja dah. Kalau suruh nulis udah repot dah. Ya, pulpen bawa, kacamata enggak, kacamata bawa, pulpen ketinggalan. Udah repot dah, udah repot. Apa batal nih ngaji nih? Nggak usah, tetap aja jangan ngaji. Jadi yang ketiga kata Nabi, musammi'an, atau jadi pendengar. Maka ada di istilah kita mah jiping, ngaji kuping. Soalnya matanya merem, tinggal kupingnya doang ya. Padahal mata merem, kuping ikutan merem, kompak dia mah ya. Tapi kan musammi, jadi pendengar. Ada lah yang nyanggut dikit, nggak apa-apa, masih masuk dalam orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Nggak bisa juga ya, nggak bisa juga. Sibuk banget saya mah, dagangan lagi laku-lakunya ini, kerjaan lagi bagus, repot, pengen muhibban, atau jadi orang yang mencintai orang yang ngaji. Pokoknya ngaji deh, aman deh, bubur kacang hijau buat 1 tahun aman. Muhibban ya, jadi orang yang mencintai orang yang ngaji. Kata guru saya begini, boleh jadi kita nggak jadi ulama, boleh jadi kita nggak jadi orang alim, nggak jadi kiai, nggak jadi cerdik pandai, boleh jadi. Tapi dengan sebab kita mencintai majelis ilmu, sebab kita mencintai orang alim, kalau nggak anak cucu jadi orang alim insyaallah. Ketika kami masih kecil-kecil itu, mak saya cerita begini. Suatu saat Abu Yahya Soleman itu penyebar Islam, guru di Telaga Sari. Sempat Abu Yahya Soleman, mak saya ngeliatin aja gitu. Dalam hati. Aduh, kalau Abu Yahya mampir ke rumah seneng rasanya gitu. Cuman kalau guru kadang-kadang ada punya feeling yang kuat gitu. Abu Yahya Soleman tiba-tiba mampir tuh ke rumah. Beliau bilang, karena ada sir dalam hati itu, senang sama Abu Yahya Soleman gitu, senang sama kealimannya, keistiqomahannya. Mak saya senang, abah saya juga senang. Abah saya itu kalau ada Kiai Ali ya, Kang Hajikinnya, atau Kiai Wahab itu ke rumah, itu yang nggak ada diada-adain. Nah, kalau beliau pulang kita rebutan airnya waktu itu ya begitu, airnya rebutan. Aman ini, memang banyak, nggak usah rebutan ini. Itu senang banget ya. Apa kata Abu Yahya Soleman? Tenang aja, kalau nggak anak cucu ada yang jadi santri gitu. Kalau nggak anak cucu, artinya kecintaan kita kepada majelis ilmu, kecintaan kita kepada orang alim, bahkan kecintaan kita kepada orang yang belajar, Allah akan takdirkan kalau tidak anak kita, cucu kita jadi orang alim. Ini modal mahabbah. Maka ada tradisi dulu. Kalau rumah saya itu agak di dalam. Kalau kita mau berangkat ke pesantren itu kan jalan kaki dulu, bawa bekal itu yang dibungkus pakai daun pisang, saking biar kemakan banyak, itu nasi sampai padat, hampir kayak ketan, bahkan nimpuk anjing mati kayak itu ya. Kita jalan tuh, kita jalan dari rumah terus sampai ke jalan raya buat berhentiin angkot atau ojek. Itu orang-orang yang di pinggir yang kita kelewatan itu ya, apa kalau bahasa suka nyumpal gitu ya, buat beli es gitu, buat beli es, kita jajan es mulu sampai moncrot. Disuruh beli es gitu, ya Allah. Maka suatu saat saya ceramah, ada orang ada ceramah, nih mohon maaf kalau saya nasihatin, karena ini sebab dulu saya ingat banget begitu mau berangkat pesantren, ibu-ibu, bapak-bapak, para tetangga ini suka ngasih sesuatu. Jadi saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan sedikit ilmu yang diterima di pesantren. Jadi begitu senangnya orang-orang itu kepada orang yang mencari. Itu juga ada pada diri kita.
Jadi orang alim kah, jadi pelajar kah, jadi pendengar kah, atau jadi pencinta orang-orang alim atau orang-orang yang berada di jalan tolabul ilm. Wala takun khamisan, kata Rasul, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Ngajar kagak, belajar kagak, dengerin kagak, memfasilitasi mencintai juga enggak, ngomongin orang yang ngaji. Ngapain kali ngaji, pinter juga kagak. Ini kayak saya nggak ngaji bodoh, ya bodoh bangga. Mencegah hati-hati juga dalam diri kita ada sifat-sifat syaitoniah. Mungkin itu pernah ada di kita dulu. Ketika kita bermaksiat, kita pengen ajak orang menemani maksiat kita. Ketika kita nggak ngaji, belum demen ngaji, kita akan ajak orang untuk juga nggak ngaji. Itu sifat syaitoniah yang ada pada diri kita, itu harus dilawan. Inilah senangnya kita di tempat-tempat yang seperti ini lah, di antar tempat yang Nabi bilang raudhatun min riyadil jannah. Nggak ada ruginya. Hadir di majelis-majelis nggak ada ruginya. Yang rugi itu justru ketika di hadapan kita ada kebun-kebun surga, kita nggak ikut mampir di situ. Kita nggak ikutan di situ.